Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak. Selamat Pagi, Pak. pagi. Ya, semuanya terlihat cerah, bahagia semuanya ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta tolong Rilvi untuk memimpin doa, silakan. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Rilvi. Baik anak-anak, Pak Haikal ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Adakah di kelas 8 ini yang tidak masuk atau berhalangan untuk hadir? Ada? Hadir semua ya? Hadir Ya. semua Pak. Hadir semua, Oh ya, Pak. alhamdulillah semuanya hadir, sehat ya. Sudah sarapan semuanya? Sudah, Pak. Sudah Pak. Ya. Tadi sebelum berangkat ke sekolah, semuanya sudah berpamitan kepada orang tuanya? Sudah Pak. Sudah, Pak. Pinter ya. Iya, pinter. Sudah dicium? Maaf. Maksudnya sudah cium tangan kok sudah dicium, sampean. Belum, Pak. Orang tuanya berangkat kerja, Pak. Oh, gitu. Oh iya. Ayah saya udah berangkat duluan, Pak, kerja. Oh, begitu. Ya, enggak apa-apa ya. Yang penting jangan lupa. Ya, yang penting jangan lupa kalau ayah atau ibunya di rumah berpamitan untuk meminta doa dan restu ya. Baik. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini agar kalian bisa lebih konsentrasi, ada satu permainan kecil. Nanti kalau Pak Haikal bilang selamat pagi, tolong audionya semua bisa dinyalakan. Sudah ya? Oke, terima kasih. Kalau Pak Haikal bilang selamat pagi, silakan tepuk 1 kali. Kita coba ya. Selamat pagi. Oke, pintar. Kalau saya bilang selamat siang, tepuknya 2 kali. Selamat siang. Oh iya, bagus. Nah, kalau saya bilang selamat malam, tangannya mau tepuk tapi tidak boleh bersuara. Karena sudah malam, mau bobok, jadi nggak boleh berisik. Ya. Paham ya anak-anak ya? Paham. Oke, Paham, Pak. kita coba. Selamat pagi. Oh ya, selamat siang. Oke, selamat pagi. Ya, selamat malam. Ya, yuk, Rilvi kok ada tepuk itu ya. Kalau selamat malam nggak boleh tepuk ya. Oke, itu. Nanti setiap Pak Haikal bilang kita pok kita ya. Kalau saya bilang pok kita, kamu tepuk 1 kali kemudian teriak gitu ya. Bisa? Bisa Pak. Oke, kita coba. Pok kita. Loh, E-nya mana? E-nya ketinggalan. Jangan sampai E-nya ketinggal ya. Oke, sekali lagi. Pok kita. Oke, terima kasih. Ya, sip. Semuanya bersemangat dan gembira. Baik, anak-anak, adakah yang masih ingat bahwa minggu lalu kita sudah belajar tentang interaksi sosial? Ada yang masih ingat apa itu interaksi? Eko, ingat interaksi itu apa, Eko? Sudah lupa, Pak. Waduh, Eko sudah lupa ternyata. Yohanes, coba Yohanes. Oh, ini Siwi. Ya, silakan. Apa itu interaksi Siwi? Hubungan timbal balik Pak antara seseorang dengan seseorang atau antara kelompok dengan kelompok maupun dari kelompok dan seseorang Pak, seperti itu Pak. Bagus, pinter sekali Siwi ya. Jadi itu ya anak-anak ya. Kasih tepuk tangan dong untuk Siwi. Ya, bagus.
Betul ya, jadi interaksi itu hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, kita juga mempelajari tentang interaksi. Namun salah satu bentuk dari interaksi yaitu mobilitas sosial. Coba Pak Hekal pengen tahu, tadi ketika kalian berangkat dari rumah ke sekolah, yang jalan kaki siapa? Yang berangkat sekolah jalan kaki? Ada? Oh, enggak ada. Semuanya menggunakan kendaraan ya? Ya, Pak. Oh, semuanya menggunakan kendaraan. Coba Pak Haikal pengen tahu yang rumahnya paling jauh dari sekolah siapa? Saya, Pak. Oh, Rilvi rumahnya paling jauh. Waduh. Berapa menit butuh waktu dari rumah ke sekolah, Rilvi? 60 menit, Pak. Aduh, 60 menit ya. Tapi Rilvi tetap semangat dan tidak terlambat. Bagus sekali ya. Nah, apa yang kalian lakukan dari rumah ke sekolah itu juga termasuk mobilitas. Jadi mobilitas itu apa sih? Kira-kira? Perpindahan, Pak. Betul, perpindahan. Pinter sekali ya. Perpindahan ya. Baik itu perpindahan status maupun perpindahan secara lokasi. Namun untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas perpindahan status atau mobilitas sosial. Nah, sebelum saya membagikan handout LKPD dan materi, silakan kalian bisa duduk sesuai dengan kelompok yang sudah kita bentuk pada minggu lalu. Ya, silakan duduk. Saya bacakan kembali ya. Kelompok 1, Eko, Kurnia, Mahmudi. Kemudian kelompok 2, Udin, Yohanes, Aryas. Kemudian kelompok 3, Maria, Siwi, dan Rilvi. Oke, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah, anak-anak? Sudah, Pak. Oke, baik. Silakan kalian mengamati materi PPT yang ada di depan. Sebentar, saya share screen terlebih dahulu ya. Sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Sudah, Pak. Ya. Nah, ini anak-anak ya. Jadi untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, yang pertama yaitu tentang mobilitas sosial. Khusus untuk pertemuan hari ini, kita akan fokus belajar apa sih mobilitas sosial itu dan apa saja bentuk mobilitas sosial itu, begitu ya. Jadi kita fokus pada dua tujuan pembelajaran tersebut. Nah, ini yang sudah disampaikan oleh teman kalian tadi, Siwi, bahwa interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik, begitu ya. Nah, ini ya, interaksi yang berkembang di masyarakat akan mengubah pola pikir dan memungkinkan terjadinya mobilitas sosial. Sekarang Pak Hekal mau tanya, di antara kalian, ya, Hekal pengen tahu ini sebentar. Hekal pengen tahu. Yohanes kalau boleh tahu cita-citanya pengen jadi apa, Yohanes? Jadi apa, Yohanes? Saya pengen jadi tentara, Pak. Wah, Pengen jadi tentara. ya, sip, Pak Hekal doakan semoga terwujud. Yohanes pengen jadi tentara. Coba Aryas, Amin. Aryas pengen, ya, Aryas cita-citanya jadi apa, Aryas? Aryas? Oh ya, sepertinya masih ada kendala. Kemudian untuk Kurnia, coba Pak Hekal pengen tahu cita-citanya apa, Kurnia? Pengen jadi guru, Pak. Oh, pengen jadi guru, ya, pinter sekali. Ya, semoga cita-citanya terwujud. Nah, anak-anak, untuk mewujudkan cita-cita itu perlu usaha.
perlu usaha dan perlu kerja keras. Ketika seseorang itu ada perubahan status, kalau kalian sekarang masih pelajar, nanti 5 atau 10 tahun yang akan datang setelah kalian lulus sekolah, menyelesaikan studi, pastinya ada perubahan. Entah kalian sudah bekerja atau mengerjakan profesi yang kalian tekuni. Baik. Nah, kemudian silakan kalian amati gambar berikut ini. Ada yang tahu ini siapa? Siapa ini ya? Pak Habibie. Iya, pinter. Pak. Ya, Bapak Harudin Yusuf Habibie ya. Siapa beliau itu? Ada yang tahu? Pak Habibie itu siapa sih? Presiden, Pak. Presiden, betul, mantan presiden keberapa? Mantan Presiden RI. Ali kasih mantan di penjara ini. Mantan Ketiga. Pinter Rilvi ya, mantan presiden ketiga ya, Pak Yang membuat Habibie. pesawat, Pak. Yang membuat Oh, pesawat. bagus. Iya, sepertinya Rilvi terinspirasi dari Pak Habibie ya, pinter. Beliau adalah mantan presiden yang ketiga, kemudian yang menciptakan pesawat ya. Nah, dari beliau inilah kita bisa belajar apa itu mobilitas sosial. Beliau yang awalnya dulu juga seorang pelajar, sama seperti kalian, belajar di sekolah, belajar dengan tekun, sampai akhirnya studi di luar negeri dan mampu untuk membuat pesawat terbang sendiri ya. Baik, saya lanjutkan. Sebelum masuk ke materi untuk menambah pemahaman dan pengetahuan kalian, kita simak video berikut ini ya. Sebentar ya. Dengar anak-anak? Nggak terputar, Pak, videonya. Muncul videonya, Pak. Sebentar. Lupa saya. Ya. Oke. Ini. Ya, maaf ya. Lupa saya. Oke. Gimana? Sudah terputar? Sudah, Pak. Oke, bisa didengar suaranya? Bisa, Pak. Ya. Selamat jalan, Pak Habibie. Jika kita mengenal Darwin atau Einstein, Indonesia pun punya Habibie. Di saat industri penerbangan berlomba membuat pesawat yang semakin besar, lewat karyanya, Habibie berhasil menyelamatkan industri penerbangan dunia saat itu. Menciptakan sebuah terobosan yang mengguncang industri penerbangan dunia pada masanya. Semenjak itu, Habibie tak pernah berhenti terbang melesat. Karyanya digunakan dan dipercaya oleh perusahaan-perusahaan skala dunia, hingga mengantarkannya ke sederet penghargaan yang seperti tak ada ujungnya. Namun Habibie tak pernah merasa dirinya spesial. Kejeniusannya berasal dari kerja keras. Hingga ke negeri Jerman jauh di sana, ia menimba ilmunya. Sampai suatu hari, tanah air memanggil. Kali ini, ia tak hanya berkarya, namun memimpin bangsanya sendiri menuju kemajuan teknologi. Nekat memikul segudang tanggung jawab demi memajukan negerinya ini. Di bawah bendera reformasi, ia pun dipercaya memimpin negeri ini sebagai Presiden Republik Indonesia ketiga setelah Soekarno dan Soeharto. Habibie hanya punya satu misi, membangun Indonesia yang baru, dan ia berhasil mengantarkannya.
sampai kita bisa nikmati hingga hari ini. Tapi hingga akhir hayatnya, ia tetaplah anak sederhana yang lahir di Parepare, Sulawesi, yang ditinggal ayahnya sejak umur 14 tahun, namun tetap berjuang dan terus punya mimpi besar. Ia tetaplah seorang ayah yang biasa, yang begitu cinta pada istrinya dan anak-anaknya. Ia tetaplah negarawan yang bijaksana, yang tak pernah lelah bekerja membangun negerinya hingga tetes terakhir keringatnya. Tapi kini, sosok yang dicintai itu telah pergi, meninggalkan warisan semangat ilmu pengetahuan kepada kita semua. Sebuah api semangat yang harus dilanjutkan oleh kita, generasi muda Indonesia. Terima kasih atas segala jasamu, Pak Habibie. Sosokmu akan selalu kami kenang dalam hati. Terbanglah tinggi dalam kedamaian hingga melintasi galaksi. Ya, bagaimana anak-anak? Sudah diamati tadi videonya? Sudah Pak, terenyuh Pak. Ya, begitu ya. Jadi dari video itu tadi, silakan saya beri kesempatan untuk mencatat dan untuk Kenapa? bertanya kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silakan. Sambil saya bagikan LKB, Banyak aplikasi diaktifkan jadi saya bagikan LKBD dan RAM kecil, tanyakan. RAM kecil tapi kan kasih Terus silakan. coba. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik. Ya, itu tadi ya anak-anak ya, berkaitan dengan video tentang Pak Habibie. Coba saya ingin dengar apa yang kalian pelajari dari video itu tadi. Silakan. Dari Yohanes dulu. Silakan Yohanes. Apa yang sudah kamu catat tadi berkaitan dengan video tadi? Semangat dari anak seorang petani mungkin, Pak. Karena dia dari usia 14 tahun udah ditinggal sama orang tuanya, Pak. Iya. Sehingga menjadi seorang insinyur. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Yohanes anak-anak ya. Oke, terima kasih Yohanes ya. Ada lagi, satu lagi hasil catatan kalian berdasarkan video tadi, satu lagi. Ada lagi? Siapa? Oh ya, Eko, silakan Eko. Apa tadi Eko? Ini Pak, saya melihat tadi Ya. walaupun keadaan ekonomi susah dan banyak ujian dan cobaan, tetap semangat untuk belajar Pak, supaya cita-cita tercapai. Iya, betul sekali. Nah, anak-anak, apa yang dilakukan dan apa yang dialami oleh mantan presiden kita itu tadi, Bapak Habibie, itu adalah salah satu bentuk mobilitas sosial. Sebentar ya. Salah satu bentuk mobilitas sosial, yang mana mobilitas sosial perpindahan baik ke atas ataupun ke bawah dari status sosial seseorang di masyarakat, ya. Otomatis perpindahan atau perubahan status atau mobilitas yang dialami oleh Pak Habibie itu tadi, kalau berdasarkan handout yang sudah kalian baca, mobilitasnya mobilitas horizontal atau vertikal? Vertikal, Pak. Pinter, mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal naik atau turun? Naik, Pak. Pinter sekali, mobilitas vertikal naik ya. Oke, semuanya sudah semangat, sudah bagus jawabannya ya. Baik, tetap dengan kelompok kalian
Sebentar ya. Nah, ini ada LKPD ya. LKPD silakan kalian diskusikan bersama dengan kelompok kalian ya, bersama dengan kelompok kalian. Yang pertama ini tugasnya ya, siapakah tokoh yang ada pada gambar di atas, kemudian deskripsikan tokoh di atas sesuai dengan pemahaman kalian berdasarkan hasil pengamatan video sebelumnya ya. Silakan kamu deskripsikan menurut bahasa kamu. Kemudian langkah kerja yang berikutnya mengumpulkan informasi. Silakan saya perkenankan untuk menggunakan HP kalian atau gadget kalian masing-masing. Namun saya himbau untuk mengakses internet sesuai dengan materi yang kita pelajari. Kalau sampai ada mengakses yang lain, maaf, HP-mu harus menginap dulu di rumahnya Pak Haikal ya. Bisa dipahami, Nak? Bisa, Pak. Ya, kemudian yang terakhir ini ya, ada beberapa uraian pertanyaan begitu. Yang pertama, analisislah pengertian mobilitas sosial, kemudian deskripsikan bentuk-bentuk mobilitas sosial, bagaimana seseorang dikatakan mengalami mobilitas sosial. Lalu berilah 3 contoh mobilitas sosial naik dan mobilitas sosial turun. Lalu yang terakhir, apa yang harus dilakukan agar tidak mengalami social sinking atau mobilitas sosial turun. Ya, silakan kalian diskusikan sesuai dengan kalian bisa membaca handout yang sudah Pak Haikal bagikan tadi. Saya beri waktu 5 menit cukup. Coba, masih konsentrasi apa enggak ini? Pok kita. Loh, mana? Kok nggak ada suaranya ya? Lah, iya. Pok kita. Oke, siap. Bagaimana? Ada kesulitan anak-anak? Silakan, boleh bertanya. Kalau ada kesulitan atau ada yang tidak dipahami, terutama berkaitan dengan LKPD, saya persilahkan untuk bertanya. Silakan. Kelompoknya Eko, ada kesulitan kelompoknya Eko? Tulisannya kurang besar, Pak. Oh ya, saya perbesar. Sebentar ya. Bentar, saya perbesar dulu. Baik, Iya, oke. Gimana? Sudah kelihatan? Sudah kelihatan, Eko? Sudah, Pak. Oke. Kelompoknya Udin, Yohanes, dan Aryas ada kesulitan? Ada kesulitan kelompoknya Udin? Masih susah jaringannya agak setengah mati, agak lost ini. Oh iya, iya, enggak apa-apa Udin, enggak apa-apa. Kelompoknya Maria, Siwi, dan Rilvi ada kesulitan? Tidak, Pak. Oke. Baik, sudah selesai anak-anak? Sudah, Pak. Oke. Ya, langsung saja saya mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk menjawab. Maaf. Untuk memberikan deskripsi dari tokoh yang ada di gambar. Silakan kelompok 1. Baik, Pak.
saya akan mencoba menjawab untuk kelompok 1 mewakili kelompok 1, Pak. Ya, silakan. Beliau adalah B.J. Habibie. Beliau juga pernah menjadi presiden yang ketiga, Pak. Iya, pinter. Baik. Ada lagi, Eko? Mungkin teman-teman yang lain, Pak. Oh iya, silakan. Kelompoknya Rilvi, silakan Rilvi bisa menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 tadi. Kata kelompok 1 tadi, beliau mantan presiden ketiga, Pak. Ya, betul. Ada tambahan dari kelompoknya Rilvi? Beliau yang menggagas pembuatan pesawat terbang. Oh ya, beliau yang menggagas pembuatan pesawat terbang. Oke, sip. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan Eko bisa dilanjut ke tabel. Coba Eko bisa kelompoknya Eko bisa menjawab dan menguraikan jawaban yang di nomor 1, silakan. Bisa, Pak? Ya, silakan. Nah, ada mobilitas sosial menurut ahli, yaitu menurut Anthony Giddens, Pak. Ya, silakan. Sosial menunjukkan bahwa pada gerakan dari orang per orang dan kelompok-kelompok di antara kedudukan sosial ekonomi yang berbeda. Ya. Sedangkan menurut Horton dan Hahn, mobilitas sosial merupakan tindakan berpindah dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Itu, Pak, jawaban dari kelompok kami, Pak. Bagus sekali ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Iya, betul ya. Kelompok 2 dan kelompok 3, jawabannya kelompok 1 benar atau salah? Benar, Pak. Iya, sip. Jawabannya betul ya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Kelompok 1 boleh kembali ke tempat. Selanjutnya kelompok 2, Udin, Yohanes, dan Aryas. Halo, Udin, Yohanes, Aryas. Yohanes ada? Yohanes? Hadir, Pak. Iya, silakan Yohanes bisa menjawab di soal uraian yang nomor 2. Silakan. Bisa, Yohanes? Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Iya, Pak. Saya coba, Pak, ya. Ya, silakan. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ya. Yang pertama ada bentuk mobilitas sosial vertikal. Betul. Vertikal ini terbagi atas 2, vertikal naik dan Ya. vertikal turun. Betul. Lalu yang kedua ada bentuk horizontal. Nah, baru itu aja, Pak, yang saya dapat. Mungkin nanti ditambahkan sama teman-teman. Oke, sip. Ya, kasih plus dulu untuk kelompok 2. Iya, betul ya. Jadi bentuk-bentuk mobilitas sosial ada mobilitas sosial vertikal dan horizontal ya. Ya, walaupun ada lagi sebetulnya ada satu lagi yang bisa menambahkan. Silakan kelompok 1 atau kelompok 3, ada yang bisa menambahkan jawaban dari kelompok 2? Sudah betul jawabannya kelompok 2? Silakan. Ada? Satu lagi, siapa? Silakan, Siwi, ya. Ada intragenerasi sama wilayah, Pak. Geografis wilayah, Pak. Iya, bagus sekali ya. Tambahannya ada intragenerasi dan ada mobilitas geografis. Iya, pinter. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan, boleh kembali ke tempat kelompok 2. Silakan kelompok 3. Siapa? Ya, Eko, ada pertanyaan? Pak, kalau untuk intragenerasi dan antar generasi itu sama atau tidak ya, Pak? Iya. Sebelum saya menjawab, adakah yang bisa menjelaskan anak-anak, adakah perbedaan antara antar generasi dan intragenerasi? Silakan, ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan dari Eko? Ada? Baik, kalau
antar generasi itu berarti mobilitas sosial lintas generasi. Artinya sebagai contoh seorang ayah itu menjadi katakanlah petani. Kemudian anaknya itu menjadi seorang dokter. Nah, itu berarti sudah antar generasi. Jadi antara orang tua, anak, bahkan ke cucu itu ada perubahan status. Sedangkan kalau intra itu berada dalam level yang sama. Contohnya, Eko berapa bersaudara Eko? Halo? Oh, Eko 3 bersaudara. Eko nomor berapa? Sesuai namanya Pak, Eko 1. Woi, oke, betul. Eko nomor 1. Adiknya kalau boleh tahu sudah bekerja atau masih sekolah? Sudah bekerja Pak. Oh, sudah bekerja. Kalau boleh tahu pekerjaannya apa? Wira swasta Pak. Lah, wira swasta itu juga termasuk mobilitas sosial bentuk intragenerasi, ya. Ya. Sebentar. Nah, ya, jadi sesama masih selevel dengan generasinya Eko begitu. Kalau Eko menjadi guru, oh ternyata adiknya Eko menjadi seorang presiden katakan. Nah, seperti itu ya Eko ya. Bisa dipahami Eko? Bisa Pak. Ya, silakan ada pertanyaan lagi anak-anak. Oke, tidak ada. Baik, lanjut ke kelompok 3. Yang terakhir, silakan. Soal uraian yang nomor 3. Kelompoknya Maria, Siwi, dan Rilvi. Silakan. Bagaimana seseorang itu dikatakan mengalami mobilitas sosial? Siapa? Ya, silakan Siwi. Ketika seseorang itu Pak Ya. mengalami perubahan status Pak, baik itu dia naik maupun turun Pak. Seperti itu. Iya, betul sekali. Ketika seseorang itu mengalami perubahan status ya. Betul. Atau seseorang itu ketika mengalami perpindahan sebentar. Ya, ketika seseorang itu mengalami perubahan status. Oke, betul ya. Kasih tepuk tangan dong untuk kelompok 3. Iya. Oke, ada yang bisa menambahkan jawaban untuk kelompok 3? Ada lagi? Tidak ada? Oke. Baik, terima kasih kelompok 3 boleh kembali ke tempat. Nah, itu anak-anak ya. Jadi mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial ya. Kalian bisa memahami dan mempelajarinya sesuai dengan handout yang telah saya bagikan, atau kalian juga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian melalui gadget kalian masing-masing. Baik, sebelum kita menyimpulkan bersama, di sini ada quiz. Ada quiz yang bisa kalian kerjakan begitu. Sebentar ya. Ya, di sini ada quiz. Sebentar. Ini silakan kalian bisa join quiz di chat room meet yang sudah saya share. Silakan, bisa diklik anak-anak. Bisa Pak. Ya, bisa dikerjakan. Silakan, bisa langsung dicoba untuk mengerjakan. Bisa? Ya. Dia minta, mohon maaf Pak, ini minta harus didaftarkan dulu kata nomornya. Oh iya, baik, enggak apa-apa, nanti itu bisa kalian coba ya, bisa kalian coba setelah
nanti setelah kita istirahat, nanti masih ada waktu IPS, itu nanti bisa kalian coba. Nanti akan saya bimbing untuk mencoba kuis di Quizizz ya. Oke, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Baik, sebelum kita sampai pada kegiatan penutup, coba saya ingin mendengarkan terlebih dahulu dari apa yang sudah kita pelajari. Mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial itu tadi? Apa mobilitas sosial tadi? Rilvi, apa tadi? Ya, Rilvi masih ngantuk kayaknya ya. Lupa. Perubahan status sosial, Pak. Oke, betul kata Mamudi, perubahan status sosial. Eko? Mobilitas sosial atau perpindahan ini Pak, apa namanya, perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya Pak. Iya, betul. Oke, itu ya. Kemudian untuk bentuk mobilitas sosial, itu tadi ada berapa bentuk mobilitas sosial? Ya, silakan Aryas. Ya, gimana Kurnia? Vertikal, horizontal, Pak. Vertikal, horizontal. Ya, silakan Aryas. Perpindahan status, Pak, dari status yang lebih rendah ke tinggi, Pak. Oh iya, betul. Perpindahan status. Itu pengertian mobilitas sosial itu tadi ya. Oke. Ya. Menambahkan Pak? Ya, boleh. Silakan Eko. Yang bentuk mobilitas sosial intragenerasi dan antar generasi, Pak. Betul, mobilitas sosial ini. Yang terakhir tadi yang disampaikan Siri tadi, lupa saya, Pak. Oh ya, tadi mobilitas sosial geografis. Nah, geografis, Pak. Nah, betul, iya. Itu ya, anak-anak ya. Jadi mobilitas sosial itu tadi betul yang sudah disampaikan oleh kalian, perpindahan baik itu status maupun kelas sosial seseorang di masyarakat ya. Kemudian bentuk mobilitas sosial ada 4, horizontal, vertikal, kemudian antar generasi, intragenerasi, dan mobilitas sosial geografis. Nah, untuk pertemuan selanjutnya ya, jangan lupa kalian pelajari materi tentang faktor-faktor pendorong mobilitas sosial ya, dan pelajari faktor-faktor pendorong mobilitas sosial sesuai yang sudah saya bagikan handout-nya. Namun kalau masih ada yang belum jelas, kalian boleh mengakses di internet, atau mungkin kalian ingin langsung bertanya ke Pak Haikal melalui chat, melalui WA, silakan ya. Baik, kira-kira, nah saya pengen tahu, kira-kira untuk pembelajaran hari ini, kira-kira menyenangkan apa tidak? Menyenangkan, Pak. Nah, apa yang membuat kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Selain penuh dengan warna, ada gambar dan video, Pak. Oh begitu, ada gambar, ada video. Baik, terima kasih. Kira-kira untuk pembelajaran pertemuan berikutnya, kalian ingin pembelajaran yang seperti apa? Putarkan video lagi, Pak. Oh, iya, betul Pak. Lagi. Oke, baik. Ditambahin dengan game, Pak. Oh, ditambah dengan game, boleh. Nanti ya, saya Pak, biar seru. Oh, siap. Nanti saya buatkan. Kasih hadiah, Pak. Oh iya. Itu Pak. Tadi kalau misalnya ada yang salah, ada hukumannya, Pak. Oh gitu. Iya Pak, biar konsentrasi dia. Kalau menurut Kurnia kira-kira hukumannya apa? Menyanyi, Pak. Oh, disuruh nyanyi ya. Oke. Nah, nanti kalau iya Pak. Oke, sip. Coba saya masih ingat apa enggak? Pok kita. Oh iya. E-nya jangan ditahan, dikeluarkan dengan disuarakan dengan keras. Gitu ya. Nanti tetangga saya marah, Pak. Rumah kami dempet. Oh gitu. Oh iya. Maaf. Ya.
Itu ya anak-anak ya. Jadi pembelajaran kita hari ini tentang mobilitas sosial, dan saya usahakan untuk membuatkan video dan games yang menarik agar pembelajaran kita bisa semakin menyenangkan ya. Baik, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini saya akhiri, adakah pertanyaan sebelum saya tutup? Ada, Pak? Oh iya, silakan. Apa Pak Mahmudi? Silakan. Itu Pak, Ya. kira-kira apa manfaatnya kita itu mempelajari mobilitas, Pak? Iya, pinter sekali. Ada yang bisa menjawab apa sih manfaat kita belajar mobilitas pada hari ini? Sebelum nanti saya tambahkan. Siapa ini? Oh ya, Siwi. Gimana Siwi? Apa sih manfaatnya kita belajar mobilitas sosial ini? Silakan. Salah satu manfaatnya Pak, mungkin kita karena habis belajar kita bisa termotivasi Pak, biar menjadi orang sukses itu bagaimana. Jadi kita itu bisa fokus di sekolah, terus itu fokus belajar, biar nggak main game terus kayak Moody gitu Pak. Oh iya, oke. Itu ya, Nak Mahmudi ya. Jadi manfaatnya kata Siwi itu biar termotivasi. Manfaat yang lain agar kalian tahu ya. Loh, tetangga saya ini tadinya itu seorang petani, tiba-tiba kok bisa jadi seorang dokter ya. Nah, kalian pasti juga ingin tahu, pastinya ada caranya. Nah, melalui mobilitas sosial yang kita pelajari, diharapkan kalian itu juga bisa mengetahui dan termotivasi untuk bisa melakukan usaha agar cita-cita kalian itu bisa tercapai. Begitu Mama Mudi? Ada pertanyaan lagi? Iya. Ya, enggak apa-apa Mahmudi kalau bermain game, tapi jangan sampai larut malam ya. Nanti khawatirnya ngantuk seperti kemarin ya. Oke, ada lagi? Oh ya, silakan Yohanes, silakan. Untuk minggu depan kita pelajarannya materinya apa ya Pak? Mati. Ini Pak, Yohanes nggak fokus Pak. Ya, enggak apa-apa. Saya tadi ngantuk ketiduran. Yohanes banyak kayak Mahmud ya, sampai akhirnya keseliut ketiduran. Maaf Pak, tadi malam keasikan main game. Oh alah, ya. Oke, untuk materi minggu depan ya, silakan kalian pelajari tentang faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Materinya di mana? Materinya sudah saya bagikan melalui handout, tapi kalau ada yang tidak paham, kamu boleh cari di internet, atau kalau ingin bertanya ke Pak Haikal langsung silakan. Begitu Yohanes? Terima kasih Pak. Ya, baik anak-anak, saya rasa sudah cukup ya. Nanti kalau memang ada pertanyaan lagi, silakan kamu bisa tanya langsung ke Pak Haikal, boleh melalui WA. Mohon maaf karena kita keterbatasan waktu ya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekali lagi, kita. Iya, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Pak. Selanjutnya saya serahkan ke observer, yaitu Bu Arin dan Bu Vera, sebelum nanti ditambahkan oleh Bu Mamik dan Pak Denny. Silakan Bu Arin. Secara keseluruhan untuk penampilannya Pak Haikal pada pendahuluan, inti atau penutup saya rasa sudah sesuai dengan langkah-langkah ataupun dengan sintak-sintaknya. Pendahuluan baik berdoa, absen, apersepsi, menyampaikan tujuan sudah dilaksanakan.
Saya rasa tidak ada apa ya, catatan mungkin tidak ada, hanya saja ini sih apa itu, emang pembawaannya Pak Haikal ini emang kalem. Saya rasa seperti itu. Jadi tapi nyantai. Jadi anak-anak itu tapi anak-anak itu tertarik. Dan Pak Haikal pun menanggapinya ketika anak bertanya itu dengan santai tapi dengan bijak seperti itu. Santai pokok pembawaannya Pak Haikal ini, nggak terburu-buru gitu seperti itu. Ya, terima kasih Pak, itu saja. Terima kasih Bu Arin atas penyampaian hasil observasinya. Selanjutnya Bu Vera, silakan Bu Vera. Baik Pak, izin off kamera ya Pak. Ya, tidak apa-apa, silakan Bu Vera. Baik, untuk Pak Haikal ini bagus sekali, benar-benar santai, jadinya siswa juga tidak tegang. Kemudian dari salam, berdoa, mengabsen, motivasi lewat bertepuk tangan, apresiasi, mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, sangat-sangat bagus. Kemudian penyampaian tujuan belajar, yang saya kutip di sini, pada kegiatan inti, Bapak belum menyampaikan kriteria penilaian dengan metode atau model apa yang akan kita pelajari. Oh iya. Kemudian, lupa berarti. Ya, masuk di kegiatan inti, menampilkan video. Dari video itu kan kita menginginkan agar siswa itu setidaknya menyampaikan pertanyaan. Nah, menurut saran saya, Bapak harus lebih kreatif lagi untuk memancing siswa dalam bertanya. Lanjutnya ke bagian LKPD yang Bapak kasih, saran saya untuk deskripsi toko yang Bapak minta, kalau boleh tokonya itu jangan hanya satu. Kalau misalnya Bapak punya 4 kelompok, kalau boleh itu ada 4 toko Pak, supaya tidak ada kegiatan seperti nanti kalau kelompok yang satu sudah, kelompok 2 bilang, kelompok 1 minta jawabannya dong. Atau kelompok 3 nanti tunggu sajalah, nanti setelah kelompok 1 presentasi, jawabannya kita salin. Nah, setelah itu kita presentasi lagi, kan jawabannya sama jadinya. Mungkin itu saja. Kalau penutup, penyampaian kesimpulan, tindak lanjut, dan refleksi menurut saya itu sudah sangat bagus. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Ya, terima kasih Bu Vera penyampaian hasil observasinya. Ya, nanti bisa saya tambahkan untuk gambar tokohnya. Selanjutnya langsung saja saya persilahkan Bu Mami untuk menyampaikan hasil observasi sekaligus arahannya. Baik, terima kasih Pak Haikal. Sangat luar biasa apa yang disampaikan pembelajaran hari ini, mulai dari awal sampai dengan akhir itu bagus, ya, sangat bagus. Terlihat persiapannya ini sangat luar biasa. Saya juga menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bu Arin dan juga Bu Vera sebagai observer. Tadi catatan saya juga seperti itu, ternyata sama. Semuanya sudah bagus, mulai dari kegiatan awal, mulai dari membuka pelajaran dengan salam, kemudian menanyakan kabar, presensi, berdoa, dan lain sebagainya. PPK-nya sudah tercermin semuanya. Kemudian masuk pada kegiatan inti juga seperti itu. Apa yang ditampilkan dari sosok seorang guru, ya, Pak Haikal ini orangnya ya sama yang seperti disampaikan oleh Bu Arin tadi, orangnya cool gitu ya, tapi tegas, kemudian ya ramah, ya percaya diri, ya, terlihat menguasai betul materi yang disampaikan. Performanya bagus. Nah, kemudian cara mengelola kelasnya juga bagus, kemudian metode yang digunakan juga bervariatif, sudah menggunakan inovasi yang sangat bagus, artinya tipiknya ini sudah terpenuhi. Mungkin apa yang disarankan oleh
Bu Vera Bu Vera. terkait dengan LKPD-nya. Ya. LKPD-nya tadi kan hanya satu tokoh ya Pak, padahal ada Iya. beberapa kelompok supaya masing-masing kelompok ini tidak saling bergantung, lirik sana, lirik sini, maka ya Ya. saran Bu Vera tadi mungkin bisa dipertimbangkan. Tokohnya dibuat 4 yang anak-anak kenal ya, tokoh sepak bola kah atau tokoh-tokoh film Hollywood atau sekarang itu yang lagi marah itu artis mungkin ya, Atta Halilintar mungkin dan lain sebagainya. Pokoknya ide-idenya masih sangat banyak. Jadi kalau bisa jangan hanya satu, biar anak-anak itu bisa lebih memahami. Kalau tokoh yang kita pakai sebagai bahan itu dikenal siswa itu kan siswa lebih mudah memahami seperti itu. Kemudian terkait dengan teknik bertanya juga bagus. Jadi baik siswanya maupun ada 2 arah seperti itu dan tidak langsung dijawab oleh guru, melainkan dilemparkan kepada peserta didik yang lainnya. Kemudian luar biasa siswa sangat berpartisipasi aktif tadi selama kegiatan pembelajaran dari awal sampai dengan akhir. Pertanyaan-pertanyaannya juga hot semuanya. Kemudian untuk evaluasi juga demikian ya. Apalagi student well-being ya, sudah nampak sekali dari apa yang disampaikan oleh peserta didiknya. Pembelajarannya bagaimana anak-anak sangat menyenangkan. Kenapa kok menyenangkan? Ada gambar, ada video dan lain sebagainya. Cuma tadi ada yang menyarankan dari siapa tadi ya, Bu Siwi kalau nggak salah, harus ada hukuman lah Pak nanti untuk pembelajaran yang akan datang. Tadi kan enggak kalau salah tepuknya salah hukum apa gitu. Bagus sekali caranya dari sini. Kemudian guru membimbing peserta didik merumuskan kesimpulan kegiatan penutupnya ya. Kemudian refleksinya juga sudah luar biasa, pemberian tugas untuk pertemuan yang akan datang terkait dengan materi apa, kemudian desain pembelajarannya inginnya seperti apa anak-anak. Oh ditambahkan game Pak misalnya. Bagus sekali. Nah, kesimpulan sudah sangat bagus, hampir tidak ada minusnya. Mudah-mudahan nanti ketika praktek lapangan juga demikian, bahkan lebih bagus lagi. Terima kasih Pak Haikal. Terima kasih Bu Mami. Terima kasih Bu Mami, terima kasih Bu Arin dan Bu Vera. Ya, waktu itu saya mikirnya karena ini di pertemuan 1. Sebetulnya di RPP di perangkat saya yang ini itu goalnya itu ada di pertemuan 2, yaitu anak-anak nanti outdoor terus sambil melakukan wawancara. Jadi pertimbangan saya yang pertemuan 1 tak beri 1 gambar, tapi saran dari Bu Vera tadi bagus. Jadi biar lebih bervariasi, biar anak-anak juga semakin aktif, bisa saya tambahkan gambar tokoh yang lain begitu. Iya. Terima kasih Bu Mami, Bu Vera dan Bu Arin.